Anda kembali bersama kami di Showbiz pemirsa, dan kali ini sangat spesial kalau biasanya kami merekomendasikan banyak sekali film-film yang bisa Anda nantikan atau saksikan bersama dengan orang-orang tersayang. Nah, berbicara soal film, ada nih satu festival film yang sudah berjalan 19 tahun, JAF namanya, alias Jogja Netpack Asian Film Festival 2024, yang tahun ini nampaknya hadir dengan sentuhan yang berbeda. Dengan banyak sekali film-filmmaker atau sineas-sineas yang juga dari berbagai negara dan juga menghadirkan banyak sekali ide-ide dan berbagai kultur yang dihadirkan lewat film yang ditampilkan lewat festival ini. Dan untuk membahas terkait dengan penyelenggaraan JAF untuk tahun ini sendiri, sudah bergabung bersama kami di sini ada Ibu Linda Gozali, Direktur JAF Market. Halo Bu Linda, apa kabar? Baik, terima kasih. Ya. Dan berikutnya juga ada Program Director dari JAF Festival, Alexander Matius. Halo Mas Alexander, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Mungkin saya pertama mau ke Mas Alexander dulu deh. Berbicara soal JAF, ini kan sudah 19 tahun. Sebenarnya kalau kita ngomongin JAF, apa sih sebenarnya yang bisa kita temukan ketika misalnya kita berpartisipasi di JAF atau Jogja Netpack Asian Film Festival ini? Yang bisa ditemukan adalah semua hal yang berkaitan dengan film, khususnya di teritori Asia Pasifik. Jadi memang fokus utamanya adalah tentu saja pemutaran film. Ya. Lalu kami juga ada non-pemutaran film seperti talks, workshop, kemudian juga dan kegiatan-kegiatan lain yang baik disengaja maupun tidak disengaja, misalnya seperti pertemuan-pertemuan antara pembuat film dengan penonton gitu, antara pembuat film dengan pembuat film, itu bisa terjadi di JAF. Oke. Dengar-dengar ini ada 25 negara ya? Betul. Nah ini negaranya dominasinya mana aja nih Mas? Apakah campur banyak Asia, Eropa, dan kemudian ada berapa film nanti yang ditampilkan atau diputar di festival ini? Iya, festival kami fokusnya di Asia Pasifik, jadi semua negara yang diputar filmnya di JAF itu negara dari Asia Pasifik. Okay. Total ada 180 film dari 25 negara. Yang paling dominan memang Indonesia. Nah, berbicara soal film ya, nanti sebelum saya ke Bu Linda ya, ini ada film yang akan diputar pada saat pembukaan dan juga pada saat nanti penutupan. Ya. Dan filmnya itu adalah film dari Gari Nugroho berjudul Samsara, dan ada juga nanti film yang diputar dari penutupan itu juga dari Indonesia juga. Ya. Kenapa pilih film ini Mas, yang dari Indonesia yang kemudian ditampilkan di opening dan juga closing? Sebenarnya biasanya kami akan merotate antara film opening dan closing itu jika salah satu film Indonesia, salah satu film non-Indonesia. Tetapi karena kami mau men-celebrate bahwa tahun ini kami ada JAF Market yang akan berfokus pada industri film Indonesia, rasanya juga nggak apa-apa kalau misalnya di opening dan di closing tuh dua-duanya film Indonesia. Nah, kenapa memilih dua film ini? Karena kami mau membuka dengan sesuatu yang sangat eksperimental, yang sangat art gitu ya, sesuatu sajian yang berbeda dari filmnya Mas Garin, Samsara. Kemudian kami ingin menutup dengan hangat festivalnya, maka kami memutar Satu Kakak Tujuh Ponakan. Jadi memang dua film itu sih alasannya kenapa dipilih sebagai film opening sama closing. Nah, biar menunjukkan keindonesiaannya juga gitu ya Betul. Mas ya. Oke, sekarang kita pindah ke Bu Linda. Kalau tadi dibilang katanya ada sesuatu yang berbeda. Dengar-dengar ada JAF Market. Nah ini adalah terobosan untuk pertama kalinya di tahun ini. Apa itu JAF Market? Oke. Bukan hanya pertama kali, tetapi ini adalah sebuah film market yang pertama kali diadakan di Indonesia. Jadi sebelumnya kita lebih banyak screening film. Sekarang justru kita membuka sebuah kesempatan yang memang sudah waktunya dilakukan, yaitu berupa sebuah JAF Market. Jadi ini merupakan sebuah titik temu, sebuah medium, sebuah kesempatan sebetulnya untuk di antara para filmmaker sendiri yang ada di dalam ekosistem untuk datang bersama-sama untuk meramaikan dan merayakan sebetulnya keberadaan perfilman Indonesia yang sudah melewati pandemi selama 4 tahun ini. Jadi JAF Market ini diadakan dengan fokus juga sama adalah Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang tahu tentang film Indonesia, tapi mereka tidak tahu di belakang film Indonesia itu sebetulnya siapa-siapa mereka yang telah berperan. Berarti di JAF Market ini apakah semuanya yang bergabung di situ adalah sineas-sineas Indonesia semua? Betul. Atau bagaimana Bu? Betul. Jadi dari local community JAF, yaitu mereka yang ada di Jogja, jadi dari komunitas yang sedang berkembang, yang sudah berkembang, yang selama ini menjadi akar budaya dari hadirnya JAF Film Festival, itu akan ada di sana, tetapi ditambahkan juga dengan para
filmmaker major studio misalnya. Dari mulai filmnya yang paling horor, sampai yang paling drama, yang paling komedi, sampai yang paling thrilling. Nah, Mas, kita ngomongin lagi soal apa yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jav Market itu salah satunya, tapi kalau dari segi penyelenggaraannya, atau mungkin film-filmnya, genre-genrenya, atau sineas-sineas yang dihadirkan, apa bedanya dengan yang tahun-tahun sebelumnya, Mas? Yang pasti sih filmnya pasti beda. Ya. Kita juga punya tema yang berbeda, tema festival. Kemudian juga ada berbagai macam eksperimen. Misalnya tahun lalu kita coba cinematic concert di mana ada pertunjukan musik di dalam bioskop. Cuma satu, tahun ini ada satu dan satu lagi di area luar bioskop. Terus juga ada berbagai macam talks. Kami juga menghadirkan salah satu sutradara terkenal dari Taiwan dan sudah terkenal di internasional, Tsai Ming Liang, untuk hadir. Jadi ya paling itu sih yang jadi pembeda ya. Terus kita juga mencoba menayangkan juga dokumenter dari salah satu member BTS. Itu juga sesuatu hal yang belum pernah kami coba. Ya? Belum pernah kami coba juga sebelumnya. Jadi paling itu ya yang mungkin bisa di-highlight Ya, yang akan menjadi pembeda. Kalau ke Bu Linda, ekspektasinya untuk Jav Market sendiri kira-kira ada nggak target spesifik? Misalnya harus berapa produksi yang terjalin atau harus berapa film yang terbuat, ada nggak kira-kira? Sebetulnya pada tahun ini yang paling utama bagi kami adalah bagaimana caranya kita mempersatukan ekosistem perfilman kita supaya menjadi sebuah pintu yang terbuka untuk memfasilitasi berbagai hal yang terjadi. Mari kita lihat pada hari ketiga, hari penutupan dari Jav Market, apa saja yang akan sudah merupakan satu proses keberhasilan. Karena saya rasa kita bergerak, semua berkembang step by step. Tetapi Jav Market ini adalah bagian dari metanoia tadi. Bahwa kita mencoba untuk merubah pikiran kita yang tadinya udahlah film kita aja sendiri. Tapi kita sekarang berpikir, film kita nih bisa nggak ya dikolaborasikan dengan dunia luar? Karena kita ketika lihat film luar itu, kita juga ada yang relevan dengan kita. Nah, Indonesia punya banyak cerita. Maka di Jav Market ada yang namanya content market. Mereka yang berkreasi, mempersembahkan karya mereka berupa komik, berupa games, berupa cerita baru, itu ada di sana. Kemudian Jav Market juga punya future projects, di mana sudah ada filmmaker yang sudah tahu mau ngapain, tetapi masih perlu dibantu dan didukung oleh ekosistemnya. Jadi mencari investor kah, mencari partner untuk berkolaborasi lebih jauh kah, atau distribusi ke luar negerinya kah? Nah, itu semua merupakan titik-titik yang bisa menjadi poin-poin keberhasilan. Kita harapkan bahwa setiap partisipan dari mereka yang datang ke Jav Market menampilkan diri mereka sebaik mungkin untuk kemudian bisa ada kolaborasi di antara sesama maupun kolaborasi yang nanti dari luar justru bisa tertarik untuk selalu datang. Semoga ini bisa memberikan kesan untuk para pencinta film dan untuk nanti mereka-mereka yang hadir sineas-sineasnya dari berbagai negara dan tidak hanya Indonesia. Dan tentunya kita harapkan nantinya banyak sekali tertelurkan film-film yang berkualitas dari Indonesia hasil kolaborasi dengan banyak sineas dari mancanegara. Sekali lagi, terima kasih Ibu Linda Ghazali, Direktur Jav Market, dan juga Mas Alexander Matius, Program Director Jav Festival, telah bergabung bersama kami di Showbiz kali ini. Sukses untuk Jav Festival. Amin. Dan pemirsa, Showbiz masih akan hadir dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetap bersama kami.